anak-anak? Pagi Bu Guru. Semangat, semuanya sehat? Sehat. Belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap belajar, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, satu orang berdoa dulu. Nah, Ibu minta kesediaan dari Junedi. Silakan Junedi. Kami bersyukur terus karena lalu dan Tuhan terlalu adalah pihak Tuhan tidak lucu. Karena kami hati makan kami sesuatunya karena produk sedang kami kita mengerti untuk orang besar kita. Dan jangan lama penemukan tidak ketua. Tapi bersama tahu dan jahat karena orang ini kerjaan dan pemberian sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Junedi. Hari ini Ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Ibu absen dulu ya. Angli Silai, Fisaidan, Juan Yohanes. Jadi semua hadir hari ini? Hadir semuanya. Nah, sekarang kita menyanyi satu lagu nasionalis dulu. Nasional dulu. Sebagai rasa cinta kita kepada negara. Ini lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjaga pulau-pulau. Berarti hari ini kita akan belajar dari tema 6. Tapi sebelum kita belajar kita tepuk dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Yes, sudah siap belajar? Sudah. Hari ini kita akan belajar dari tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Subtema yang kedua, perpindahan kalori sekitar kita. Pada pembelajaran yang pertama tentang perpindahan panas. Hari ini kita akan berbicara tentang panas dan perpindahannya ini dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama yaitu kita melalui membaca, anak-anak mampu menganalisis hal-hal penting dari bacaan. Yang kedua, anak-anak mampu membuat kalimat lengkap dengan kata baku. Kata baku yang akan ditemukan di dalam bacaan. Sebentar perhatikan baik-baik bacaannya. Yang ketiga, setelah menonton video, anak-anak mampu menyebutkan contoh perpindahan panas secara konduksi. Yang keempat, kita akan melakukan percobaan, anak-anak melakukan percobaan perpindahan panas secara konduksi untuk membuktikan. Kalian akan berdiskusi dan menjawab pertanyaan pada lembar kerja dan membuat kesimpulan. Dan yang keenam, setelah membuat kesimpulan, anak-anak mempresentasikannya di depan kelas. Kita lihat bacaan kita hari ini. Perpindahan panas atau kalori. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Pernah ya? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Di paragraf pertama, kira-kira dari paragraf ini yang sudah Ibu bacakan tadi, hal-hal penting apa yang kamu dapat di situ? Api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya berpindah. Iya. Dan dari Galena, terima kasih Galena. Bisa dia katakan bahwa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Ya, tepuk tangan dulu buat Galena. Nah, kita lihat lagi ke paragraf yang kedua.
kilometer. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari sudah dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita hari ini? Kalau panas tidak sampai ke bumi, kira-kira apa yang terjadi? Nah, dari bacaan ini, dari paragraf kedua ini, ada hal penting yang kalian bisa dapat di situ. Kira-kira apa? Juan. Panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Iya. Tepuk tangan dulu buat Juan. Ya, itu bisa disingkat. Ya, bisa disingkat bahwa panas matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi. Sekarang kita perhatikan paragraf ketiga. Ibu mau dibagikan sini lebih semangat lagi. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dari paragraf ketiga ini ada hal penting yang bisa anak-anak ketahui di situ. Ada yang bisa menjawab? Ya, Justin. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Iya, tepat sekali. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Tentang sekali lagi buat Justin. Bacaan ini ada yang berbeda? Ada. Apa itu? Ada tulisan berwarna biru. Ada tulisan berwarna biru di situ. Nah, dari situ, dari bacaan itu, tulisan berwarna biru itu ada tugas untuk kalian. Cari kata baku ini dan tulisan berwarna biru ini. Kalian nanti punya tugas cari artinya di kamus, kemudian buat kalimat dengan kata baku tersebut. Ini dikerjakan secara kelompok. Karena kita perhatikan video. Amati baik-baik video. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantara, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap. Ya, sudah melewati videonya tadi? Sudah. Tadi video tentang apa? Perpindahan panas secara Konduksi. perpindahan panas secara konduksi. Nah, apa itu perpindahan panas secara konduksi? Perpindahan kalor secara konduksi? Adalah perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Contoh tadi itu ketika kalian yang pertama itu apa tadi? Memindahkan buku secara estafet. Bukunya itu kalor, kalian itu zat perantaranya. Sudah siapkan di sini alat dan bahannya. Kita tetap kelompoknya kayak tadi. Masing-masing kelompok ambil gelas dan juga sendok.
membacakan jawaban dari kelompok 1, tapi bikin semuanya semua. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Selamat pagi teman-teman, saya akan membacakan diskusi kelompok kami. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air panas? Jawabannya, lama kelamaan untuk sendok terasa panas. 2. Mengapa untuk sendok yang kamu terasa panas? Jawabannya, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi dan rendah. 3. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Jawabannya konduktor. Karena panas perpindahan tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Kesimpulan, peristiwa pemantaran panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah disebut, jawabannya konduksi. Ya, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Coba kelompok kedua tetap bacakan hasilnya. Walaupun sama kita sudah lihat jawaban dari kelompok 2. Tapi bagus, tepuk tangan dulu buat Juan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Ibu konduksi. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Nah, Ibu akan bagikan soal untuk evaluasi. Nah, itu tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasinya. Nah, sekarang Ibu tanya, simpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Yang pertama mencatat hal penting. Yang kedua, membuat kalimat. Ya, membuat kalimat dari kata baku yang ada. Kemudian yang ketiga apa tadi? Menyenangkan, semuanya senyum biar kita bisa doa tutup. Dan tangan-tangannya dulu. Supaya Sufi buat pulang kalau lebih semangat lagi. Semangat pulang dan semangat belajar di rumah.